Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Vanessa Oktaviani dari kelas AA06 dengan NIM 25019635551. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang topik kita pada pertemuan ini, yaitu Object Oriented Thinking. Untuk subtopik yang pertama ada introduction. Nah, di sesi sebelumnya, video kemarin, kita udah banyak mempelajari tentang classes dan objects yang merupakan dasar dari OOP. Maka sekarang kita akan lebih mempelajari tentang class design atau penerapan OOP itu sendiri. Tujuannya yaitu agar kita dapat menggunakan teknik-teknik OOP secara efektif dan juga lebih dapat merasakan benefit penggunaan OOP. Untuk subtopik 10.2 ada class abstraction and encapsulation. Abstraction sendiri merupakan konsep dalam OOP yang memperbolehkan user untuk melakukan suatu perintah tanpa perlu tahu bagaimana perintah dalam suatu kelas dijalankan. Jadi, latar belakang dari perintah yang kita lakukan itu tersembunyi atau encapsulated dari user. Suatu kelas abstrak hanya suatu kelas yang merupakan kelas abstrak hanya berisi variabel umum dan juga nama metode tanpa detail dari metode itu sendiri. Sedangkan encapsulation sendiri artinya data-data dengan variabel, properti, dan juga metode yang sama terbungkus atau wrap menjadi satu. Dalam class encapsulation ini ada 3 jenis access modifier, yaitu public, private, dan protected. Public ini merupakan access modifier yang memperbolehkan properti dalam suatu kelas untuk akses secara umum oleh siapa saja. Kemudian untuk access modifier private itu hanya memperbolehkan properti dalam suatu kelas diakses oleh kelas itu sendiri. Dan yang terakhir ada protected, itu memperbolehkan properti yang ada dalam suatu kelas untuk diakses dari kelas itu sendiri dan juga oleh subclass dari kelas tersebut atau yang memiliki inheritance. Selanjutnya pada subbab 10.4 class relationship, aku akan menjelaskan bahwa ada 3 relationship dalam OOP, yaitu yang pertama association, yang kedua aggregation, dan yang ketiga composition. Ini sudah aku tulis urutan berdasarkan yang paling umum menjadi yang paling spesifik. Untuk yang pertama, association. Association ini merupakan relationship yang hubungannya yaitu one to many. Nah, di sini aku punya contoh yaitu island countries. Jadi, island ini memiliki banyak countries, bisa memiliki banyak countries. Dan di sini karena one to many hubungannya pun tidak ada gitu ya. Untuk yang kedua yaitu aggregation. Aggregation itu dapat dibilang seperti versi lebih spesial dari association. Kenapa? Karena aggregation ini mirip seperti association, namun hubungannya yaitu has a. Contohnya, aku beri contoh di sini adalah hotel dan rooms. Hotel has rooms. Nah, jadi kaitannya yaitu hotel memiliki banyak kamar. Dalam aggregation ini satu entity tidak mempengaruhi entity lain. Jadi misalnya rooms ini kita hapus, maka hotel masih dapat tetap berjalan. Yang ketiga yaitu ada composition yang merupakan relationship paling kompleks. Kenapa? Karena di sini kaitannya hubungannya adalah part of. Jadi di sini aku beri contoh yaitu NIM dan mahasiswa. NIM itu part of dari mahasiswa, bagian dari mahasiswa itu sendiri. Nah, hubungan composition ini saling mempengaruhi ya antara satu entity dan entity yang lain. Jadi semisal mahasiswa itu kita hapus, maka NIM itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena tanpa mahasiswa, NIM itu bukan apa-apa. Dan juga tanpa NIM, seorang mahasiswa itu tidak dapat disebut mahasiswa kan. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke subtopik 10.7 yaitu processing primitive data type values as object. Nah, di sini dalam Java programming itu kita punya salah satu data tipe yaitu primitif. Tipe data yang paling mendasar ya dalam bahasa Java. Contohnya itu ada 8 yang di sini aku kasih contoh ada int yaitu angka integer. Kemudian long adalah angka tapi versi lebih kompleksnya. Kemudian ada float, double, char, dan boolean. Ini udah aku kasih contohnya masing-masing juga. Misalnya char itu karakter, yaitu huruf. Ini misalnya huruf A kecil. Nah, masih ada lagi tipe data lain misalnya yaitu byte dan juga short. Kemudian
aku akan menjelaskan nih tentang wrapper class. Wrapper class ini merupakan suatu kelas yang membungkus primitive data type untuk dijadikan suatu objek. Nah, kenapa sih kita harus bikin wrapper class ini? Kenapa nggak pakai primitive data type aja? Nah, tujuannya itu supaya kita dapat menggunakan methods yang ada di Java dengan menjadikan objek suatu methods itu adalah argumen. Jadi di sini untuk setiap methods itu kan pasti butuh argumen ya. Nah, kalau kita nggak punya objek, apa dong yang mau dijadiin argumen? Nggak ada kan? Makanya kita bikin data kita itu sebagai objek. Contohnya di sini ada integer dengan huruf awalan I besar, kemudian ada float dengan F di awal besar, dan karakter dengan C di depan itu besar. Biasanya wrapper class ini ditandai dengan huruf pertama yaitu uppercase. Selanjutnya masih ada juga wrapper class long, yaitu untuk data long, short untuk data short, kemudian byte untuk byte, boolean untuk boolean, dan double untuk double. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke subtopik 10.8, yaitu automatic conversion between primitive and wrapper class. Nah, pastikan setelah kita tahu ada tipe data primitif dan juga wrapper class, kita butuh dong tahu gimana cara konversi atau ubah dari yang data primitif jadi ke wrapper class, ataupun sebaliknya, dari wrapper ke primitif. Nah, di sini contohnya aku bikin data primitif integer, INTA, itu nilainya 5. Nah, kita mau konversi ini, kita ubah jadi wrapper class. Caranya tinggal kita bikin integer B yang merupakan bikin suatu objek wrapper class. Nah, kita inisialisasikan ini dengan satu metode yaitu value of. Jadi kita ambil value of A, dimasukin ke integer B. Nah, nanti waktu kita print, dari print nilai B-nya akan muncul hasilnya yaitu 5. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengkonversikan kebalikannya dari wrapper class ke primitif. Nah, sekarang aku bikin integer C, ini merupakan wrapper class yang nilainya 16. Kemudian kita bikin variabel baru lagi, variabel D, ini merupakan primitif. Dan cara masukannya adalah integer D ini sama dengan diinisialisasikan yaitu c.int value. Nah, dari sini nanti ketika kita print output dari D itu adalah 15. Jadi nilai C sudah berhasil kita konversikan ke primitif D. Mungkin untuk sesi hari ini itu aja teman-teman. Semoga membantu dan dapat dipahami. Terima kasih.